Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Selanjutnya, segala hormat kami hanturkan kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan serta teman-teman semua yang kami banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelumnya kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen pendidikan, yang mana kami hanya bisa menampilkan video seperti ini saja. Mudah-mudahan teman-teman semua paham dan mengerti maksud dan tujuan materi dari kelompok kami. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya langsung saja memulainya. Dimulai dari Assalamualaikum. Oke, selanjutnya. Nah, di sini mata kuliah manajemen pendidikan dan materi kami dari kelompok 3 yaitu tentang struktur organisasi dalam pendidikan. Kelompok 3 saya sendiri Tripuji Astuti dan teman saya Yaya Sapira. Next. Oke. Yang pertama yaitu ada submateri tentang struktur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Nah, ini ada cabang-cabangnya yang akan kita bahas nantinya. Ada dasar hukum penataan Kementerian Agama, yang kedua ada kedudukan, tugas dan fungsi, dan yang ketiga ada susunan organisasi. Dahulu Kementerian Agama Republik Indonesia ini disingkat dengan DEPAK atau Departemen Agama Republik Indonesia, namun sekarang sudah dirubah menjadi Kemenak. Nah, ini Kepala Kementerian Agama kita sekarang yaitu Bapak Jenderal Fahru Rozi yang sudah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2019 lalu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada logo Kementerian Agama. Khas sekali ada berbunyi ikhlas beramalnya. Nah, maksud dari keseluruhan makna lambang Kementerian Agama ini, nah semuanya ini adalah melukiskan moto dengan iman yang teguh dan hati yang suci, serta menghayati dan mengamalkan Pancasila yang merupakan tuntutan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karyawan Kementerian Agama bertekad bahwa mengabdi kepada negara adalah ibadah. Nah, ini logo Kementerian Agama. Kemudian kita langsung saja masuk kepada materi, yaitu kita bahas yang pertama ada dasar hukum penataan Kementerian Agama. Di Indonesia ini semuanya sudah diatur oleh undang-undang, terlebih kepada Kementerian Agama. Yang pertama itu ada pasal 76 Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Nah, ini pada pasal 76 tentang Kementerian Agama, khusus untuk Kementerian Agamanya ya. Selanjutnya ada aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor, nah ini boleh dilihat B1690 MPAN RB 04 2016 pada tanggal 10 April 2016 itu tentang usulan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nah, ini Kementerian Negara maksudnya
Kementerian Agama ini kan termasuk ke dalam Kementerian Negara. Nah, itu. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Oke, langsung kita next. Kita akan bahas tentang kedudukan. Nah, kedudukan Kementerian Agama ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Agama. Jadi Menteri Agama kita kan Bapak Fahru Razi. Nah, kemudian ada tugas. Tugas dari Kementerian Agama yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, ini salah satu tugasnya Kementerian Agama itu kalau di Indonesia biasanya pada saat mau puasa. Nah, itu pelaksanaan puasa kapan Kementerian Agama yang menetapkannya. Nah, itu termasuk ke dalam tugasnya ya. Nah, ini ada fungsinya. Nah, perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, pengelolaan barang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, kemudian pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Nah, yang barusan saya sebutkan ini adalah fungsi dari Kementerian Agama. Nah, sama saja sih sebenarnya tugas dan fungsi itu. Pokoknya kalau Kementerian Agama ya bertugas untuk mengurus agama. Nah, gitu. Nah, ini kita akan bahas tentang susunan organisasi Kementerian Agama. Nah, yang pertama ada Sekretariat Jenderal. Apa sih Sekretariat Jenderal? Nah, itu Sekretaris Jenderal itu mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberi dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Nah, kalau dilihat susunan organisasi Kementerian Agama ini sudah saya tulis di makalah, bisa lihat strukturnya bagaimana. Nah, itu yang pertama itu kan ada Sekretariat Jenderal. Nah, itu tadi tugasnya menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian yang kedua ada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, ini tugasnya yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan Islam. Itu tugas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kemudian ada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Itu tugasnya ya tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Nah, kalau haji dan umroh ini di Indonesia paling banyak, kan agama Islam di Indonesia kan paling banyak. Jadi makanya ada organisasi khusus untuk menyelenggarakan haji dan umroh. Dan selanjutnya ada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nah, itu tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam. Nah, ini untuk bimbingan masyarakat yang beragama Islam. Kemudian ada bimbingan masyarakat Kristen. Nah, itu juga sama tugasnya untuk membimbing masyarakat yang beragama Kristen. Kemudian ada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Itu juga sama untuk membimbing masyarakat yang beragama Katolik. Kemudian ada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Nah, ini juga sama untuk masyarakat yang beragama Hindu. Nah, kemudian ada yang beragama Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Itu untuk membimbing masyarakat yang beragama Buddha dalam menyelenggarakan kegiatan dalam agamanya. Kemudian ada Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal atau disingkat dengan Itjen Kemenak RI merupakan unsur pengawas di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Nah,
Itjen Kemenak ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Selanjutnya ada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan. Nah, badan ini yaitu dipimpin oleh kepala negara yang di dalamnya untuk mendukung Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Nah, yang selanjutnya ada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Nah, itu adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang tugasnya untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu susunan organisasi Kementerian Agama. Untuk lebih jelasnya, saya sudah nulis di makalah. Oke, lanjut. Struktur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini ada subjudulnya yang akan kita bahas sama seperti tadi. Nah, struktur organisasi di lingkungan Kementerian Agama dan Kebudayaan. Nah, itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa kita singkat dengan Kemendikbud. Nah, itu adalah Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan. Pendidikan yang apa? Pendidikan kayak pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat. Bukan hanya pendidikan saja, tetapi juga mengelola kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, itu sekilas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti kita akan bahas di kedudukan, tugas, dan fungsi. Oke, lanjut. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita yaitu Bapak Nadiem Makarim. Beliau sudah dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Nah, ini logo dari Kemendikbud. Ini ada tulisan Tutwuri Handayani. Nah, peletakan nama Tutwuri Handayani, nah, itu digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Nah, pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Nah, kemudian kita akan bahas dasar hukum penataan organisasi Kemendikbud. Nah, yang pertama itu ada pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian ada Perpres 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara. Nah, Kemendikbud ini termasuk ke dalam Kementerian Agama. Kemudian ada Perpres 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya ada Keputusan Presiden nomor 113/P Tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024. Nah, itu dasar hukumnya. Kemudian kita akan bahas kedudukan, tugas, dan fungsi. Nah, kedudukan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dipimpin oleh Menteri. Nah, Menteri kita yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Yang sudah saya bilang di awal juga tadi, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini pastinya menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.
Nah, dari ini itu bermaksud untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Oke, nah ini ada fungsinya. Kita lihat fungsinya. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Nah, kebijakannya kebijakannya ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada pelaksanaan kebijakan. Nah, itu formasi pendidik atau pembinaan pendidik dan pengembangan karir pendidik serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi. Kemudian ada penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional. Nah, ini fungsi dari Kementerian Pendidik dan Pendidikan dan Kebudayaan itu penetapan standar nasional dan kurikulum nasional yang awalnya dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Nah, itu. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi. Yang kelima, pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam, ada pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Yang terakhir, ada pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan. Nah, dari semuanya ini sudah mencantumkan atau menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu yaitu untuk memajukan pendidik sekaligus kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, kita akan lanjut tentang struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama itu ada Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu bisa disingkat dengan Sekjen Kemendikbud RI. Nah, itu merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, tugasnya itu berada di pasal 8, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di kementerian. Nah, fungsinya itu terdapat pada pasal 9, salah satunya, yaitu koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undang serta pelaksanaan advokasi hukum. Dan kemudian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan menteri. Oke, selanjutnya ada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, itu bisa disingkat dengan Ditjen GTK. Guru Tenaga Kependidikan, GTK. Adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Nah, itu untuk pembinaan. Tugasnya berada pada pasal 9, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Fungsinya berada di pasal 12, salah satunya pelaksanaan kebijakan penerapan standar dan penjaminan mutu tenaga kependidikan dan pendidik profesi guru. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Nah, tugasnya ini berada di pasal 14, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Fungsinya berada di pasal 15, salah satunya yaitu perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Nah, yang selanjutnya
ada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, tugasnya berada di pasal 17, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi. Fungsinya berada di pasal 18, salah satunya yaitu pelaksanaan kebijakan, penetapan standar dan penjaminan mutu tenaga kependidikan para pendidikan vokasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Oke. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, ini tugasnya terdapat di pasal 20, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik. Nah, fungsinya berada pada pasal 21, salah satunya itu perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pendidikan tinggi akademik. Oke, kita lanjut, yaitu yang selanjutnya ada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, ini merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permusiuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. Nah, itu fungsinya berada di pasal 24. Tadi tugasnya berada pada pasal 23, sekarang fungsinya berada pada pasal 24. Yaitu salah satunya perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kebudayaan, pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya, dan pemajuan kebudayaan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada Inspektorat Jenderal. Nah, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu bisa disingkat dengan Itjen Kemendikbud RI. Nah, Inspektorat Jenderal ini merupakan unsur pengawas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, tugasnya ini berada di pasal 26, yaitu menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, fungsinya berada di pasal 27, yaitu salah satunya pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Oke, lanjut, yaitu ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Badan Pengembangan Bahasa dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, ini mempunyai tugas, yaitu untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Itu berada pada pasal 32. Sedangkan fungsinya berada pada pasal 33, salah satunya yaitu penyusunan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Oke, yang selanjutnya yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Nah, ini mempunyai tugas, tugasnya berada pada pasal 29, yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta pengelolaan sistem perbukuan. Nah, jadi perbukuan ini akan dilakukan oleh badan ini, kayak seperti perpustakaan, nah gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan. Nah, staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan ini mempunyai tugas yaitu memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategi kepada menteri terkait dengan bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan. Oke.
Nah, begitulah struktur organisasi dalam pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, sampai sini dulu video kami pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.